Ya, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, dan juga shalom juga Bapak Ibu dan Saudara yang ada di ruang doa. Pagi hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasal 7, cukup panjang ayatnya 1-50. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu setelah sehat kembali. Ketika Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi?
Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar, yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata, dan memegangnya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ya Bapak Ibu, kita pagi hari ini belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-7. Di bagian yang pertama yaitu ayat 1-10, ada perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang perwira di Kapernaum, dan perwira ini punya problem. Problemnya adalah di ayat yang kedua dia punya seorang hamba, dan hamba itu sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit, keras, dan hampir mati. Ini problem yang dihadapi oleh perwira, dia punya hamba, dan perwira ini orang yang baik ya. Dia punya seorang hamba dan perwira itu sangat menghargai hambanya, dan ketika hamba itu sakit, dia juga berusaha untuk memberikan pertolongan kepada hambanya itu. Bagaimana caranya? Ya, dia mengambil solusi, memerintahkan tua-tua Yahudi datang kepada Yesus minta tolong, dan kemudian dikatakan
Di ayat yang keempat, mereka ini datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta tolong. Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dan betul Yesus memberikan respon. Responnya adalah Yesus pergi ke rumah perwira itu. Dan di tengah jalan setelah tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, ternyata perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk datang kepada Yesus dengan mengatakan, Tuhan janganlah bersusah-susah, sebab aku ini tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Jadi perwira ini merasa tidak layak menerima Tuhan Yesus. Ya, dia mengatakan siapa aku gitu. Dia merasa tidak layak ya. Dia mengatakan aku ini seorang bawahan dan bawahanku juga ada seorang prajurit. Dan kalau aku berkata kepada prajurit itu datang, dia juga akan datang. Kerjakan ini, dia juga akan mengerjakannya. Nah, bagaimana respon Tuhan Yesus melihat sikap perwira itu? Yesus memuji perwira itu dengan mengatakan begini. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Perwira ini memiliki iman yang luar biasa, yang dipuji Yesus, yang besar, ya, sehingga dia meresponi kehadiran Yesus dengan mengatakan, aku tidak layak. Ya Tuhan, katakan sepatah kata saja. Ya, ini keyakinan iman dari perwira itu tentang Yesus. Dan apa yang terjadi pada hasil dari iman perwira itu dikatakan di ayat yang ke-10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bersama-sama ada satu problem, ada satu solusi, dan satu respon dan hasil. Nah, di ayat yang ke-11 sampai 17, di sini juga ada satu problem. Ada seorang janda punya anak laki-laki tunggal, dan anak laki-laki ini mati. Peristiwa ini terjadi di Nain. Nah, dikatakan di ayat yang ke-11, waktu itu Yesus pergi ke Nain, murid-muridnya juga bersama-sama dengan Yesus, menyertai Yesus, dan juga berbondong-bondong untuk menyertai Yesus orang banyak. Nah, di ayat yang ke-12, di pintu gerbang kota itu ada anak laki-laki, anak dari janda, yang sudah mati dan sedang diusung, dan janda itu menangis ya, berduka cita karena kematian anaknya. Bagaimana respon Tuhan Yesus melihat peristiwa itu? Kalau di pasal yang ke-7, ayat sebelumnya, hamba perwiranya itu yang datang pada Yesus yang minta tolong gitu ya. Tapi menarik di pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17, janda ini tidak datang kepada Yesus, tapi Yesuslah yang berinisiatif karena dia digerakkan oleh belas kasihan. Dan dia mengatakan kepada janda itu, jangan menangis. Nah, ini tentu satu perkataan yang menghiburkan. Jadi di tengah-tengah kedukaan janda itu karena anak laki-laki satu-satunya mati, Yesus hadir dengan penuh belas kasihan. Dia kemudian berkata jangan menangis. Dan Yesus kemudian memberikan satu solusi, dia menghampiri usungan itu, dia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, dia berkata, anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ini perkataan Yesus adalah perkataan yang penuh kuasa. Apa yang dikatakan Yesus mendatangkan mujizat. Dan kita lihat bersama-sama kemudian anak itu memang bangkit dari kematian, dia duduk, dia mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Bagaimana respon orang banyak pada waktu itu? Mereka takut dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Dan apa hasil respon yang lain? Yesus makin viral, makin tersiar kabarnya di seluruh Yudea, di seluruh daerah sekitarnya. Di sini kita belajar juga melihat ada satu persoalan yang ada pada waktu itu, dan Yesus berinisiatif, hatinya digerakkan belas kasihan, membangkitkan anak muda yang mati, dan mujizat itu terjadi. Anak itu kemudian bangkit, hidup, duduk, dan bisa berkata-kata dan kembali bertemu dengan ibunya. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan ibunya. Tentu ibu ini bersukacita karena anaknya yang mati dibangkitkan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-35 cukup panjang narasi yang dicatat oleh Injil Lukas, tapi kita bisa melihat di sini ada satu hal yang penting yang disampaikan. Ada satu Q&A, ada pertanyaan dan ada jawaban. Siapa yang bertanya dan apa jawabannya? Yang bertanya adalah Yohanes Pembaptis. Waktu itu Yohanes Pembaptis di penjara, dan dalam pemenjaraannya itu dia menyuruh 2 orang muridnya datang kepada Yesus dan bertanya,
Apa isi pertanyaannya? Di ayat yang ke-19 dan seterusnya dijelaskan, kalau engkau, dikatakan di ayat yang ke-19, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Dua murid Yohanes Pembaptis ini datang pada Tuhan Yesus dan bertanya, engkaukah yang akan datang itu, ataukah harus kami menantikan seorang yang lain? Benar nggak sih Yesus itu Mesias gitu, yang akan datang gitu, juru selamat gitu, atau kami menantikan yang lain gitu? Yang kita lihat bersama-sama di sini jawaban Tuhan Yesus. Waktu itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dan Yesus juga melepaskan orang dari roh-roh jahat. Dia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab dengan bukti-bukti empiris yang sudah dia lakukan. Dia berkata kepada dua orang utusan Yohanes, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus menyuruh dua orang utusan Yohanes untuk mengatakan jawaban ini kepada Yohanes Pembaptis. Dan di narasi berikutnya kita melihat bersama-sama bagaimana Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus mengakui bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah pribadi yang lebih daripada nabi. Dikatakan di ayat yang ke-26, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Dia mengatakan, jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis bahwa Yohanes Pembaptis itu lebih daripada nabi. Ya, kita tahu bagaimana nabi-nabi besar di Perjanjian Lama, nabi-nabi yang dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang datangnya Sang Juru Selamat. Tapi Tuhan mengatakan Yohanes itu lebih daripada nabi. Kalau nabi-nabi di Perjanjian Lama mereka belum berjumpa dengan Yesus, ya Yohanes sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia adalah seorang utusan. Itulah pengakuan Yesus tentang Yohanes. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah utusan yang mendahului untuk mempersiapkan jalan kedatangan Yesus. Bahkan di ayat yang ke-28, Tuhan Yesus mengakui, aku berkata kepadamu di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Ya, Tuhan Yesus mengakui, luar biasa pengakuannya tentang Yohanes. Walaupun Yohanes datang dengan utusan dua muridnya, mempertanyakan tentang Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Ya, Yesus tetap menghargai Yohanes Pembaptis. Yesus tetap memuji Yohanes Pembaptis, kebesaran, kehebatannya itu tetap diakui oleh Tuhan Yesus. Dan di bagian berikutnya kita lihat bagaimana Yesus mengumpamakan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menolak pemberitaan Yohanes Pembaptis, juga menolak tentang Yesus, diumpamakan dengan anak-anak yang duduk di pasar, yang saling menyerukan, meniup seruling tapi tidak menari, menyanyikan kidung duka tapi kamu tidak menangis. Yesus heran gitu dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menolak maksud Allah, menolak Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang, dia tidak makan roti, tidak minum anggur, dia diserang dengan perkataan, ia kerasukan setan. Sekarang anak manusia sudah datang, ia makan minum, dan Yesus juga diserang gitu. Dengan mengatakan, lihat, ia seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Jadi, Yesus mengecam orang-orang yang tidak mau percaya pemberitaan Yohanes Pembaptis, maupun tidak percaya dengan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, di bagian terakhir, kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-36-50, Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Waktu itu, Yesus diundang dalam perjamuan makan di rumah seorang Farisi, dan di kota itu ada seorang perempuan yang sangat viral, terkenal gitu, bukan karena sesuatu yang baik ya, tetapi karena keberdosaannya. Namun ketika perempuan ini mendengar Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, dia datang dengan penuh kasih, dengan penuh iman, dengan penuh keberanian. Perempuan ini datang sambil membawa buli-buli pualam berisi minyak, dan dia menangis, dia pergi di belakang Yesus dekat kakinya, dia membasahi kakinya dengan air matanya, dia menyekanya dengan rambutnya, dia mencium kaki Yesus, meminyaki dengan minyak wangi itu. Dan waktu itu ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu melihat, yang namanya Simon, dia berkata dalam hati gitu, dia mengatakan jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa orang perempuan yang menjamahnya.
Tentu ia tahu kan, ia ini orang berdosa gitu. Dia berkata dalam hati gitu. Tapi Yesus Maha tahu. Kemudian Yesus berkata kepada Simon, Simon, aku akan mengatakan sesuatu kepadamu. Katakanlah guru. Ya, ini satu model pendekatan Yesus yang baik ya. Ketika Yesus melihat ada sesuatu yang ya tidak benar dengan seseorang gitu, Yesus memanggil dia, berbicara empat mata, dinasihati, bahkan dengan pendekatan-pendekatan yang menarik gitu. Yesus memberikan satu perumpamaan untuk menjelaskan tentang motivasi perempuan berdosa ini datang kepada dia, memberikan pengurapan dengan minyak yang sangat mahal dan sangat wangi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Simon? Yesus mengatakan dengan sebuah cerita gitu ya. Ada dua orang berhutang. Yang satu 500 dinar, yang satu 50 dinar gitu. Mereka dua-duanya nggak sanggup bayar hutang. Terus dihapuskan hutangnya itu. Terus Yesus bertanya kepada Simon. Simon ini diajak berpikir oleh Tuhan Yesus. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ya, Simon bisa menjawab dengan tepat. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Jadi ternyata Yesus seorang guru yang mengajar dengan luar biasa, tidak langsung memberikan jawaban, tetapi mengajak orang itu untuk berpikir gitu ya. Dan ketika diberi penjelasan dengan sebuah cerita, ternyata Simon ini cerdas gitu. Dia bisa menarik kesimpulan dan dia bisa menjawab, dan Yesus pun mengakui jawaban itu benar gitu. Bertolak dari itulah maka Yesus memberikan jawaban. Kemudian dia menjelaskan kepada Simon. Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon. Dia mulai membandingkan sikap Simon yang mengundang Yesus dengan sikap perempuan berdosa terhadap Yesus. Dikatakan begini, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau mengundang aku, engkau tidak mencium aku. Tapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau mengundang aku, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak wangi. Sementara perempuan ini sudah meminyaki Yesus dengan minyak yang sangat wangi dan mahal harganya. Dan dikatakan Yesus, sebab itu aku berkata kepadamu. Inilah yang mau ditekankan Yesus kepada Simon. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Prinsip ini penting ditekankan kepada Simon. Terkait dengan motif orang itu, perempuan itu datang kepada Yesus. Perempuan ini sudah mengalami bagaimana dosanya yang banyak itu telah diampuni. Dan karena itulah maka dia banyak berbuat kasih. Dan kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Banyak orang waktu itu berpikir dalam hati mereka, siapa orang ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Dari firman Tuhan ini kita mendapat amanat teks yang pertama, Yesus anak manusia, berkuasa menyembuhkan sakit dan menjadikan sehat kembali. Yesus pribadi yang berbelas kasihan dan sanggup membangkitkan orang mati. Aplikasinya apa Bapak Ibu bagi kita semua dan juga bagi saya? Mari kita terus menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, pribadi yang berkuasa menyembuhkan setiap sakit penyakit. Kalau kita sakit, kita minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kita percaya, kita beriman, Dia sanggup memberikan kesembuhan kepada kita. Dan kita juga terus percaya bahwa Yesus itu pribadi yang berbelas kasihan, dan Dia sanggup dengan perkataannya yang ajaib menolong kita. Yang kedua, mari kita belajar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, jangan menjadi kecewa dan menolak Yesus. Banyak peristiwa-peristiwa terjadi di dalam hidup kita. Kadang-kadang membuat kita jadi bertanya-tanya, benar nggak ya Yesus itu pribadi yang layak untuk diandalkan? Namun kita belajar dari apa yang dikatakan Yesus kepada dua orang murid Yohanes. Apapun yang terjadi, jangan menjadi kecewa dan menolak Yesus. Tetap beriman kepada Yesus. Dan yang ketiga, kita mendapatkan prinsip yang indah. Pengalaman banyak dikasih Yesus dan diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus mendorong seseorang untuk banyak berbuat kasih. Mari kita sadari bahwa dosa kita begitu besar di hadapan Tuhan. Namun Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mengampuni kita, Dia menyelamatkan kita. Maka karena kasih Yesus itulah, maka kita terus termotivasi untuk banyak berbuat kasih. Pengalaman dikasihi membuat kita mengasihi. Biarlah kasih Kristus itu yang terus menggerakkan hati kita untuk mengasihi orang lain. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah terus boleh menguatkan kita untuk menjalani hidup kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dengan lagu Seperti Wanita yang Mengurapimu.
syukur berkarya Roh Kudus, dan nama Yesus dipermuliakan dalam transformasi doa. Dan kita terus berdoa. Pelayanan Gamaliel sudah 43 tahun melahirkan pendoa-pendoa syafaat. Doakan alumni-alumni, ada keluarga-keluarga yang terus berdoa, dan mahasiswa-mahasiswa ada gerakan suka berdoa, pendoa syafaat semakin ditambahkan. Kita mau terus berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami terus berdoa ya Tuhan, bersyukur kepada-Mu Tuhan selama 43 tahun pelayanan Gamaliel Tuhan. Kami boleh melihat karya Roh Kudus sehingga banyak pendoa-pendoa syafaat, banyak orang-orang yang suka berdoa lahir dari pelayanan komunitas ini Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan terus tambahkan jumlah bilangan para pendoa-pendoa yang rindu untuk berdoa bersyafaat untuk pekerjaan Tuhan, yang suka untuk melayani dengan bersandar kepada doa. Kami berdoa untuk mahasiswa-mahasiswa dan juga siswa Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, mahasiswa STTG, para alumni ya Tuhan, STTG dan alumni PAG, supaya mereka terus rindu dan haus untuk berdoa. Tuhan, supaya doa menjadi lifestyle mereka. Dan kami berdoa supaya urapan doa mengalir, urapan doa bekerja atas setiap kami ya Tuhan. Sehingga doa-doa kami bukan doa-doa yang biasa, tapi doa-doa yang membawa terobosan ilahi di dalam setiap doa-doa yang dinaikkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih.